Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya Intan Prasasti, calon guru penggerak Angkatan 5 kelas 75 Kabupaten Malang. Kesimpulannya, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Misalnya, petani memberi pupuk, menyirami, melindungi dari wereng tetapi tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Contoh lainnya seperti pengolahan minyak bumi, permukaan bumi digali, dibor sampai ditemukan minyak, selanjutnya diolah sesuai titik didihnya seperti menjadi aspal, solar, bensin, dan lain-lain. Mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu, terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Yang pertama, anak lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Yang kedua, aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Yang ketiga, aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Menurut konvergensi, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Yang kedua, biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa itu tetap pada dari dalam jiwa manusia mulai anak-anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Selanjutnya ilmu syarat-syarat pendidikan, yaitu ilmu hidup batin manusia, 2 ilmu hidup jasmani manusia, 3 ilmu keadaan atau kesopanan, 4 ilmu keindahan atau ketertiban lahir, 5 ilmu tambah pendidikan. Peralatan adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Caranya seperti memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman, tindakan, yang terakhir pengalaman lahir dan batin. Untuk keperluan pendidikan, umur anak didik dibagi menjadi 3 masa. Masa pertama umur 1-7 tahun dinamakan masa kanak-kanak. Yang kedua umur 7-14 tahun, yakni masa pertumbuhan jiwa pikiran. Yang ketiga masa umur 14-21 tahun, masa terbentuknya budi pekerti. Apabila alat-alat cara pendidikan di atas dihubungkan dengan umur anak, maka berikut disajikan cara sesuai dengan umurnya. Yang pertama, masa kanak-kanak caranya nomor 1 dan 2. Yang kedua, masa ini caranya nomor 3 dan 4. Yang ketiga, cara nomor 5 dan 6.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pembahasan tentang Taman Anak-anak di Yogyakarta dalam proses pembelajarannya ternyata tidak hanya mengonsentrasikan pada pelajaran panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai culture. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Among dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Sistem Among Ki Hajar yaitu metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, asuh. Pendidikan sistem Among ini bersendikan dua hal, yaitu kodrat alam, syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup sendiri. Sistem Among ini dikaitkan dengan azas yang berbunyi 1. Ngarso sung tulodo, yang memiliki arti di depan guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, ing madya mangun karso, seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, tutwuri handayani, seorang harus dapat mengikuti dengan baik terhadap para murid yang telah menunjukkan sikap perilaku yang benar, seperti baik, jujur, cerdas. Nah, untuk refleksinya, yang pertama, apa yang membuat Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut saya, kalau saya berorientasi pada nilai, saya menuntut semua murid untuk mendapatkan nilai bagus. Bagi siswa yang belum bisa, saya drill tanya jawab soal-soal dan saya suruh membaca berulang-ulang, selanjutnya saya beri soal. Lanjut, saya samakan antara kemampuan murid satu dengan yang lainnya, seperti si A bisa, kamu juga harus bisa. Padahal kemampuan murid atau daya serap murid berbeda-beda. Yang ketiga, berpusat pada guru atau teacher center. Jadi saya sebagai guru menuntut dan menuntun, namun murid harus mengikuti dan melakukan sesuai perintah guru. 4. Menghabiskan materi yang ada di buku. Harus menyelesaikan semua materi dan soal-soal yang ada di buku paket. Kelima, bagi murid yang daya serap kurang, saya beri soal atau pertanyaan yang sama. Jika saya kurang mengerti karakteristik murid, seperti cara belajar murid yang masih saya samakan semua. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, student center atau berpihak pada murid, seperti mengetahui karakteristik masing-masing murid sehingga murid merasa diperlakukan adil, merasa nyaman dan terlindungi. Ketiga, meluaskan cara pandang sehingga murid melakukan belajar mereka merdeka lahir batin agar murid tersambung dengan keinginannya sesuai kemampuannya. Keempat, guru sebaiknya menebalkan atau memunculkan atau memberi jalan untuk murid dalam mengeluarkan potensinya. Kelima, guru harus ulas asih, kreatif, dan menggunakan berbagai strategi, model, media pembelajaran dalam menuntun murid. Keenam, guru melakukan perlindungan kepada murid atau sistem Among dan dikaitkan dengan azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Refleksi yang ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, berorientasi pada murid. Yang kedua, mengetahui kodrat alam murid. Yang ketiga, melakukan pendekatan ke murid untuk mengetahui karakteristik murid, bisa melihat keseharian di kelas, bertanya ke teman sekelas, dan pendekatan ke orang tua. Yang keempat, sebagai guru harus terus bersikap adil, welas asih, dan selalu membuat nyaman. Yang kelima, menuntun atau mengarahkan dan menggali potensi yang dimiliki murid hingga menggunakan berbagai strategi, media, model pembelajaran, dan sekreatif mungkin. Keenam, melakukan pembelajaran yang memerdekakan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta melakukan permainan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketujuh, guru harus memberi teladan yang baik seperti disiplin ke sekolah, disiplin terhadap tugas, berbudi pekerti yang baik, dan guru harus membangun motivasi semangat murid. Demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.